Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia dari D3 Keperawatan Poltekkes Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang perilaku persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, mengapa persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, apa tanda-tanda persalinan, tindakan apa yang dilakukan apabila mendapat persalinan, apa tanda-tanda persalinan berbahaya, macam-macam persalinan, dan komplikasi yang terjadi pada persalinan. Baik, yang pertama, apa itu persalinan? Persalinan adalah proses janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan 37 sampai 42 minggu. Lahir spontan dengan prestasi belakang kepala yang berlangsung selama 18 jam. Produk konsepsi dilakukan akibat kontraksi teratur, progresif, dan sering dan kuat yang nampaknya tidak saling berhubungan bekerja dan keharmonisan untuk melahirkan bayi. Yang kedua, apa itu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan? Adalah persalinan ditolong tenaga yang terlatih seperti bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya. Mengapa harus? Yang ketiga, mengapa harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Tenaga kesehatan merupakan tenaga yang sudah dalam ahli membantu persalinan, sehingga keselamatan ibu dan anak lebih terjamin. Apabila terdapat kelainan dapat diketahui dan segera dirujuk kepada puskesmas atau rumah sakit. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril, sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya lainnya. Selanjutnya, apa tanda-tanda persalinan? Yang pertama, ibu mengalami mulas-mulas yang timbulnya semakin sering dan semakin kuat. Yang kedua, rahim terasa kencang bila diraba, terutama saat mulas. Yang ketiga, keluar lendir bercampur darah jalan lahir. Yang keempat, keluar cairan ketuban yang berwarna jemuni kekuningan dari jalan lahir. Yang terakhir, merasa seperti mau buang air besar. Tindakan apa yang bila mendapat salah satu dari tanda persalinan? Yaitu segera hubungi tenaga kesehatan, bidan atau dokter. Segera kunjungi rumah sakit atau puskesmas. Tetap tenang dan tidak bingung. Ketika merasa mulas, bernapas panjang, mengambil napas melalui hidung dan mengeluarkan melalui mulut, mengurangi rasa sakit. Tanda-tanda persalinan. Yang pertama, bayi yang tidak lahir dalam 12 jam terasa mulai. Yang kedua, keluar darah dari jalan lahir sebelum melahirkan. Yang ketiga, tali pusat atau tangan kaki bayi terlihat dari jalan lahir. Yang keempat, tidak kuat mengejan. Yang kelima, mengalami kejang-kejang. Yang keenam, air ketuban dari jalan lahir sebelum terasa mulas. Yang ketujuh, air ketuban keruh dan berbau. Yang kedelapan, setelah bayi lahir,
ari-ari tidak keluar. Yang kesembilan, setelah bayi lahir, ari-ari tidak keluar. Yang kesembilan, gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Yang terakhir, keluar darah banyak setelah bayi lahir. Selanjutnya, macam-macam persalinan. Apa saja sih macam-macam persalinan? Yang pertama, ada persalinan normal. Yang kedua, ada persalinan tenaga kesehatan. Yang ketiga, ada persalinan abnormal. Yang pertama, persalinan normal. Persalinan normal adalah proses pengeluaran bayi yang usia kehamilannya cukup bulan tetap memanjang sejajar sumbu badan ibu, PBK keseimbangan diameter kepala bayi dan panggul ibu serta dengan tenaga sendiri itu semuanya normal. Yang kedua, persalinan tenaga kesehatan adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang telah terlatih dalam segi kesehatan. Yang terakhir, persalinan abnormal yaitu persalinan yang mempunyai komplikasi, misal plasenta previa, solusi plasenta, ratus lama, KPD, preeklampsia dan klampsia, ruptur uteri, malposisi dan malformatansi. Selanjutnya, komplikasi yang terjadi pada persalinan. Ada komplikasi plasenta previa. Plasenta previa adalah plasenta yang berimplementasi pada sumbu bawah rahim dan menutupi sebagian atau seluruh OI. Yang kedua, solusio plasenta adalah terlepasnya plasenta dari tempat implantasinya yang normal, pouterus, sebelum jalan lahir dilahirkan. Selanjutnya ada ruptur uteri. Ruptur uteri adalah robekan atau diskontinuitas dinding rahim akibat dilampauinya daya regang miometrium. Selanjutnya ada vartus lama, adalah persalinan yang fase laten lebih dari 8 jam atau persalinan telah berlangsung pada 12 jam lebih bayi belum lahir. Selanjutnya ada malpresentasi, adalah semua presentasi janin selain vertex. Malposisi adalah posisi kepala janin relatif terhadap refleks dengan oksiduk sebagai titik referensi. Selanjutnya ada preeklampsia. Preeklampsia adalah hipertensi pada kehamilan yang muncul setelah kehamilan 20 minggu disertai udim dan protein urin. Eklampsia adalah preeklampsia yang disertai kejang-kejang. Apabila ibu mengalami kejang-kejang itu sangat berbahaya. Selanjutnya, KPD adalah ketuban yang pecah sebelum persalinan berlangsung. Jadi persalinan itu yaitu persalinan yang dilakukan oleh bidan atau perawat sehingga persalinan ibu pada ibu hamil yang akan melahirkan akan segera dilaksanakan oleh tenaga kesehatan lainnya. Persalinan itu adalah
Proses jenis yang terjadi pada kehamilan bulan 37-42 minggu. Lahir spontan dengan normal. Dan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.